Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk submateri B, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dilanjutkan dengan materi C, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kemudian materi D, melaksanakan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi dasar, yang pertama sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, yaitu menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Kemudian yang keempat terkait dengan keterampilan. Untuk indikator pencapaian kompetensi, langsung kita ke pengetahuan, yaitu mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian menjelaskan makna peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Ya, anak-anak, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar bagi sebuah negara itu sangatlah penting. Hal ini dapat kita pahami bahwa Undang-Undang Dasar pada awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah, serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar, dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Kita lanjutkan. Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar itu bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lain. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: yang pertama, sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya. Yang ketiga, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsanya. Itu ya anak-anakku, antara lain. Kemudian kita lanjutkan, alasan suatu negara memiliki Undang-Undang Dasar. Hal ini menurut pendapat dari Bryce. Yang pertama, adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan para penguasa negara tersebut. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Dan yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Nah, motivasi, sekarang kita pelajari motivasi adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Motivasinya
adalah adanya kehendak para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sesaat setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini dimaksudkan agar terjamin penyelenggaraan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara pasti, sehingga stabilitas nasional dapat terwujud. Terwujudnya ketatanegaraan yang pasti dan stabilitas nasional ini memberi makna bahwa sistem politik tertentu dapat dipertahankan, yaitu sistem politik menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, konstitusi menurut beberapa ahli memiliki arti yang lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar hanya sebagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis. Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah beruntung karena sejak tanggal 18 Agustus 1945 ini sudah memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah satu-satunya hukum dasar. Di samping hukum dasar yang tertulis, masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis biasa disebut dengan konvensi atau kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Nah, ini ya. Salah satu contoh dari konvensi adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang DPR ya, anak-anak contohnya. Konvensi tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konvensi biasanya merupakan aturan-aturan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktek penyelenggaraan ketatanegaraan. Nah, ini coba perhatikan anak-anak tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum dan menempati kedudukan yang tertinggi. Nah, dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar harus berlandaskan dan bersumberkan pada Undang-Undang Dasar. Nah, peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar itu meliputi ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan yang paling bawah adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Kemudian kita lanjutkan dengan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini terdiri atas pembukaan, yaitu 4 alinea dan pasal-pasal. Sebelum diubah 16 bab, setelah diubah 21 bab. Sebelum diubah 37 pasal, setelah diubah menjadi 73 pasal. Sebelum diubah 49 ayat, setelah diubah 170 ayat. Sebelum diubah terdiri atas 4 pasal aturan peralihan, setelah diubah menjadi 3 pasal aturan peralihan. 2 ayat aturan tambahan berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. Sekarang kita lanjutkan, yaitu sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Nah, sifat konstitusi dikelompokkan diantaranya konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis, konstitusi fleksibel dan rigid. Dikatakan konstitusi tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi ataupun disahkan oleh lembaga legislatif. Dikatakan konstitusi tidak tertulis apabila konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Contohnya, di Inggris konstitusinya tidak tertulis dalam satu naskah, tetapi terdapat dalam beberapa undang-undang seperti Magna Carta dan Bill of Rights. Kita lanjutkan. Ya. Ini nanti dibaca sendirian anak, nanti saya share PPT-nya. Nah, sekarang ini kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang pada akhirnya semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Kemudian kita lanjutkan tentang fungsi Undang-Undang Dasar. Ada beberapa fungsi. Yang pertama sebagai alat kontrol. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua adalah sebagai pengatur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini juga berperan sebagai pengatur apakah kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Fungsi ini berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, sebagai penentu atau pembatas kekuasaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Undang-Undang Dasar juga berfungsi membatasi kekuasaan sehingga penyelenggaraan kekuasaan negara tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, hak-hak warga negara terlindungi. Nah, kita lanjutkan. Ini ya, kayak ini. Tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, di sekolah kita ya, di sekolah SMP Negeri 1 Sendolo, tentu terdapat tata tertib sekolah. Apakah kalian sudah menaati tata tertib sekolah tersebut? Nah, ini ya, sekolah ini memiliki tata tertib. Dapat diibaratkan dengan negara yang juga memiliki konstitusi atau undang-undang dasar. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola kehidupan kelompok dalam bernegara perlu diatur dalam satu naskah. Naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Nah, ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Nah, semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua peraturan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini warga negara Indonesia ya. Sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kepatuhan terhadap Undang-Undang Dasar ini akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Nah, ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara ini akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Nah, jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak dipatuhi, kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya, bisa terjadi kerenggangan dalam masyarakat dan lebih jauhnya perpecahan dalam negara. Seperti terlihat dalam gambar ini, anak-anak, ini gambar orang yang bertikai atau tindakan anarki. Anak-anak, kita lanjutkan untuk materi bagian D, yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar atau konstitusi ini memiliki dua sifat, yaitu konstitusi itu dapat diubah dan tidak dapat diubah. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Nah, ini pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini mengatur tentang tata cara perubahan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, usul perubahan diajukan minimal 1/3 anggota MPR. Yang kedua, usul perubahan diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, harus dihadiri minimal 2/3 anggota MPR. Kemudian, disetujui minimal 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Kemudian, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Sejak tahun 1999 ini MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar sebanyak 4 kali. Kemudian kita lanjutkan, ada 5 butir kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Kemudian melakukan perubahan dengan cara addendum. Addendum itu maksudnya adalah menambahkan naskah perubahan pada naskah asli dari Undang-Undang Dasar tersebut. Kemudian kita lanjutkan, MPR sebagai lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menyepakati tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 9/MPR/1999 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak akan diubah. Nah, apa alasannya? Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu memuat cita-cita bersama, tujuan negara,
yang bisa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau Staatside atau cita negara, yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini ya, Pancasila sebagai dasar filosofis terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tidak pula berubah kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis negara Republik Indonesia. Adapun yang berubah adalah sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah, dengan sendirinya kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan, tetapi yang tidak kalah penting adalah melaksanakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti yang tugas yang sudah anak-anak laksanakan kemarin, anak-anak sudah membuat poster yang isinya adalah mengajak masyarakat agar melaksanakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di sini setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, demikian materi hari ini anak-anak. Kemudian untuk selanjutnya adalah kalian kerjakan lembar kerja kelompok ya. Lembar atau LKK yang kedua, petunjuk mengerjakan. Nanti setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak diskusikan lembar kerja kelompok ini pada kelompok kalian. Untuk yang belajar dari rumah, silakan nanti mendiskusikannya melalui kelompok kerja PPKN. Dengan kalian membagi tugas masing-masing anggota kelompok, mungkin seperti yang kalian lakukan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kalian tulis hasilnya di buku kalian, dan salah satu menuliskan di selembar kertas folio untuk dikumpulkan. Nah, soalnya ada 5 ya, silakan nanti dibagi dalam kelompok kalian. Kemudian tugas yang kedua adalah tugas proyek. Tunjuknya ya, silakan nanti kalian membuat bagan atau tabel terkait ini tentang Undang-Undang Dasar. Kemudian tugas kalian tulis di selembar kertas ukuran A4. Kemudian nanti anak-anak setelah selesai untuk pertemuan berikutnya adalah tugas dipresentasikan dan anak-anak dikumpulkan. Kemudian pembagian tugasnya ini ya anak-anak untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi ada 8 kelompok, nanti kalian mengerjakan sesuai dengan bagian kelompok kalian. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas, tetap semangat dan jalankan protokol kesehatannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.